Selamat malam juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kemarin tentang Redmi Note 10 Pro yang kasus awalnya adalah baseband Angno atau versi pita basis ini hilang atau tidak diketahui ya. Jadi ini kondisi belum unlock bootloader atau belum UBL. Untuk repair baseband ataupun repair IMEI pada Redmi Note 10 Pro ini bisa dilakukan tanpa hardware method. Jadi bisa kita lakukan software only saja ya. Langkah pertama, karena kita service by remote seperti biasa, usernya mengirimkan ID sama password TeamViewer. Kemudian kita masuk ke PC usernya untuk mengerjakan HP tersebut. Langkah pertama, karena HP ini belum UBL, saya flash ke Engroom terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah penampakan HP setelah kita flash di Engroom. Engroom itu penampakannya seperti custom ROM ya. Jadi seperti ini penampakan kondisi HP setelah kita flash di Engroomnya. Setelah kita flash ke Engroom, langkah selanjutnya adalah kita repair baseband atau kita repair IMEI-nya ya. Kita repair IMEI-nya. Nah, setelah kita repair IMEI-nya, ini hasilnya sukses. Dia sudah bisa muncul sinyalnya. Cek pulsa juga bisa, sudah berfungsi normal. Ini berarti IMEI sudah oke. Kemudian baseband atau versi pita basis juga sudah oke. Kemudian langkah selanjutnya, karena ini masih posisi di Engroom, kita flash ke ROM MIUI. Kita kembalikan ke ROM MIUI. Namun di sini ketika saya kembalikan ke ROM MIUI, dia error NV data is corrupt. Makanya pada kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kita baru sampai ke NV data is corrupt. Kita akan melanjutkan bagaimana cara fix NV data is corrupt itu sendiri. Nah, untuk fix NV data is corrupt pada Redmi Note 10 Pro ini saya sudah lakukan berbagai cara, berbagai metode. Hasilnya nihil. Namun alhamdulillah menemukan sebuah jamu yang cukup manjur. Artinya kembali ke ROM MIUI dia normal meskipun IMEI 0, baik IMEI 1 ataupun IMEI 2 itu tetap 0. Namun ini tetap berfungsi, artinya sinyal bisa berfungsi normal untuk panggilan, internetan, untuk cek pulsa semuanya normal, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Nah, kemudian pada saat saya proses untuk mengatasi masalah NV data is corrupt, ini saya tanya ke teman-teman, ada yang merekomendasikan untuk menggunakan tool khusus. Jadi kalau tidak menggunakan tool khusus tersebut, pasti dia akan stuck NV data is corrupt. Begitu kata teman saya. Nah ini adalah toolnya untuk mengatasi NV data is corrupt, harus pakai tool ini, kata teman saya. Tapi ternyata kenyataannya sama aja ya, sama aja tetap stuck di NV data is corrupt. Makanya di sini saya akan ulang ya, saya akan ulang. Di sini langkah pertama, saya akan memberikan instruksi kepada usernya untuk masuk ke mode asisten ya. Jadi kita akan lakukan UBL temporary terlebih dahulu. Nah ini usernya sudah masuk ke mode Mi Assistant, colok PC. Kemudian kita akan lakukan unlock bootloader yang temporary supaya kita bisa flash Engroom lagi kondisi via fastboot ya, tidak via EDL 9008. Kalau via EDL kan membutuhkan out. Jadi kita akalin supaya nggak pakai out, kita UBL temporary terlebih dahulu. Setelah itu dia akan reboot ke fastboot. Setelah reboot ke fastboot, kita akan flash Engroom via fastboot ya. Bahkan saya ini juga berganti Engroom ya. Ini Engroom saya ganti karena kemarin karena Engroomnya, ternyata bukan karena Engroomnya ya. Terus karena apa masalahnya? Ya nanti kita jelaskan ya. Jadi ini bisa dimengerti ya. Langkah pertama, karena dia NV data is corrupt, masuk ke Mi Assistant, UBL temporary. Setelah UBL temporary masuk fastboot, kita flash Engroom via fastboot ya, supaya tidak menggunakan akun out ya. Karena kebetulan untuk MIUI yang kemarin saya gunakan recovery 5 tapi masih all security, jadi masih bisa di UBL temporary. Oke, kemudian langkah selanjutnya setelah kita berhasil flash Engroom, kita akan masuk dulu ke toolnya. Kita akan login dulu ke toolnya ya. Kita akan masuk dulu ke toolnya, kita akan login dulu. Kemudian kita pilih login, kita tunggu saja dulu prosesnya, mohon sabar sejenak. Di sini masih loading ya, masih loading toolnya, sabar dulu. Setelah terbuka seperti ini, kemudian coba kita buka visor, kita cek dulu atau nanti ya. Nanti aja lah, langsung kita repair IMEI ulang ya. Coba kita repair IMEI ulang ya. Coba kita repair IMEI ulang. Kita buka toolnya, mana toolnya tadi?
Kita buka toolnya, lalu kita pilih Qualcomm. Di sini kita pilih Qualcomm ya, service. Kemudian di sini kita pilih RSA protection, IMEI 2 only. Kemudian kita masukkan IMEI ya, lalu kita write IMEI ya. Kita klik write IMEI-nya. Kita klik write IMEI, kemudian setelah itu kita masukkan file KCN-nya ya. File KCN-nya sudah saya copy sebelumnya. Ini masih sama dengan file KCN yang kemarin kita gunakan. Kita tunggu saja dulu proses write IMEI atau repair baseband pada HP Redmi Note 10 Pro atau yang produk name-nya adalah Sweet ya. Produk name-nya adalah Sweet. Kita tunggu saja dulu prosesnya, mohon sabar sejenak ya. Mohon sabar sejenak, kita masih proses. Oke. Kemudian setelah reboot pun seperti ini ya. Setelah reboot pun seperti ini, kita akan cek ya. Kita akan cek di visornya ya. Kita akan cek di visornya, kemudian apa namanya? Kita akan cek pulsa ya. Coba kita cek pulsa apakah di sini sudah normal. Kita akan cek pulsa bintang 1 2 3 pagar. Kemudian kita akan cek pulsa ya. Kita pilih Telkomsel. Kemudian kita tunggu saja dulu prosesnya. Di sini sudah normal lagi ya, untuk di posisi engroom dia normal lagi. Kemudian langkah selanjutnya setelah ini ya, kita harus flash modemnya, modem khusus untuk mengatasi masalah NVData is corrupt ya. Jadi ini sudah saya copy di PC usernya. Ini masalahnya adalah file modemnya yang harus kita flash di HP Redmi Note 10 Pro ini supaya tidak stuck NVData is corrupt ya. Kita ekstrak dulu ini, kemudian setelah itu kita klik kanan ya, kemudian kita klik rename, kemudian kita copy ya, ini namanya kita copy, kemudian kita buka lagi CMD, kemudian kita enter, lalu kita ketikkan di sini kan masih posisi nyala normal, kita ketikkan ADB cell, ADB device ya, ADB device, enter, kemudian kita tunggu saja dulu prosesnya, mohon sabar sejenak. ADB reboot bootloader ya, supaya dia langsung restart masuk ke fast boot mode ya, ADB reboot bootloader. Nah, kita tunggu saja dulu dia akan masuk ke ke fast boot mode. Kita pilih Android phone, di sana sudah ada Android bootloader interface, sudah fast boot berarti ya. Kita ketikkan ADB, kita ketikkan fast boot ya, kita ketikkan fast boot spasi flash spasi modem spasi nama tadi ya, fix NVData .img ya, .bin, kemudian enter ya. Kita tunggu saja dulu, di sini masih proses flash modemnya. Kemudian di sini sudah selesai. Kita ketikkan fastboot spasi reboot agar dia restart ya, Kemudian setelah restart dia akan kembali ke menu ya. Kita cek lagi sekarang ya. Kita cek lagi fungsi dari sinyalnya, apakah setelah kita flash modem khusus untuk mengatasi masalah NVData is corrupt, sinyalnya tetap ada dan berfungsi atau tidak. Kita akan cek ya. Sepertinya tetap berfungsi itu ya, tetap ada. Tapi coba kita pastikan dulu, kita akan cek IMEI-nya ya. Kok IMEI-nya? Kita cek pulsa terlebih dahulu atau cek IMEI dulu ya. Cek IMEI dulu aja ya. Kita cek IMEI dulu, bintang pagar 06 pagar. Di sini ternyata IMEI 10, IMEI 20 tidak masalah ya. Meskipun tadi udah saya ganti, saya write pakai IMEI yang IMEI 2, tapi tetap tidak munculnya IMEI-nya 0, tapi tidak masalah meskipun IMEI-nya itu 0, tetap berfungsi normal ya. Kita akan cek untuk cek pulsa ya, kita akan cek pulsa, dia tetap bisa ya, berarti ini sudah normal ya, sudah normal. Oke, kemudian langkah selanjutnya setelah kita berhasil flash fix NVData is corrupt, kita ADB spasi reboot bootloader lagi. Jadi kondisi dia nyala normal, agar masuk ke fastboot kita ketikkan ADB reboot bootloader, secara otomatis dia akan restart dan masuk ke mode fastboot ya, atau ke fastboot mode. Kita tunggu saja dulu prosesnya. Sudah ada Android bootloader interface, berarti dia sudah posisi ke fastboot. Langkah selanjutnya kita akan flash ya, flash dengan ROM UI ya. Sekarang kita akan flash ke ROM UI ya via fastboot. Sekali lagi, kalau posisi engroom ke MIUI ini
via fastboot bisa ya. Tapi kalau dari MIUI ke Engroom ini harus UBL temporary dulu kalau memang recovery 5 dan masih old security. Kita di sini harus membuang modemnya. Artinya modem ini tidak boleh kita flashkan ya. Modem ini tidak boleh kita flashkan. Lebih mantapnya lagi kita coba cek di ROM-nya. Kita hapus saja ya. Kalau Anda ragu bisa kita langsung hapus file modemnya ya. Mana file modemnya? Di sini. Nah, kita hapus saja ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita hapus flash modemnya yang ada di ROM globalnya, kita klik flash ya. Kita klik flash lagi. Jadi kita kembali ke ROM MIUI, kondisi tidak dicentang file modemnya. Jadi file modemnya tidak diikutkan. Kalau diikutkan ya sama juga bohong, nanti akan NVData is corrupt lagi. Karena masalah NVData is corrupt ini adalah masalah file modemnya ya, bukan karena masalah toolnya ya. Tapi nggak tahu persis sih. Soalnya ada teman saya yang bilang harus pakai tool khusus. Kalau nggak tool khusus akan stuck NVData is corrupt. Tapi ya nggak tahu juga. Tapi kenyataannya yang saya lakukan, saya flash dari Engroom ke MIUI tidak menggunakan tool khusus yang dikatakan teman saya, ini bisa-bisa saja. Artinya normal ya, normal dia tidak NVData is corrupt ya. Nah, intinya ini adalah flash dari Engroom ke MIUI sudah selesai dan sudah sukses. Meskipun IMEI-nya menjadi 0, baik IMEI 1 ataupun IMEI 2, tidak masalah karena itu tetap berfungsi ya. Saya kira masalah NVData is corrupt pada Redmi Note 10 Pro saya cukupkan sekian. Sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya. Selamat malam.